Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal lain yang seringkali menjadi pertanyaan adalah, apakah Alkitab PL dan BB menyetujui poligami? Karena hari-hari ini ada juga sebagian orang Kristen yang menganggap poligami itu sah kok, boleh kok, halal kok. Buktinya apa? Salomo aja, salah satu raja yang paling berhikmat. Dan mungkin tidak ada lagi raja yang hikmatnya seperti Salomo. Ada mungkin sebagian orang Kristen poligami, istrinya 700, bundiknya 300, totalnya 1000. Benarkah poligami diizinkan, diperbolehkan oleh Alkitab, baik PL dan PB? Bolehkah orang Kristen berpoligami? Kita akan lihat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Poligami artinya beristri lebih dari satu. Oke. Di zaman PL, budaya poligami ini banyak dilakukan oleh para leader, oleh para pemimpin. Sebut saja namanya Salomo. Oke. Tapi harus ingatkan Bapak Ibu, tindakan Salomo berpoligami itu bukan doa restu dari Tuhan. Bukan kehendak Tuhan, bukan kemauan Tuhan. Bukan. Tapi keinginan, kedagingan daripada Salomo sendiri. Nanti akan kita lihat ayatnya. Boleh? Sambil persiapkan dulu ayatnya, supaya nanti kita bahas lebih jauh lagi. Bapak Ibu. Maksud Yudi, 1 Raja-Raja 11, ayat 1 sampai 13. Ya. Nah, nanti boleh Bang Renol disiapkan Nehemia 13 ayat 23 sampai dengan 26. Sambil Bang Renol dan bahkan juga Mas Yudi cari dan persiapkan ayatnya, saya menjelaskan dulu. Poligami biasanya kan dilakukan oleh para mereka pria-pria atau para suami-suami. Tetapi ada lagi yang namanya bigami. Bigami ini Bapak Ibu, ya, tindakan yang dilakukan oleh seorang perempuan untuk memiliki suami lebih dari satu. Memang ini agak keterlaluan. Ya. Bigami artinya memiliki suami lebih dari satu. Poligami artinya beristri lebih dari satu. Pertanyaannya, apakah budaya ini sudah pernah muncul di dalam kehidupan orang-orang di PL? Sudah. Yang tidak memahami betul konsep rumah tangga yang sudah dijelaskan dalam kitab Kejadian. Mereka tidak mengherankan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini juga aktualisasi lagi di zaman ini, di mana ada laki-laki yang berpoligami dan juga ada perempuan yang bigami. Dan kalau kita lihat di media sosial, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, udah terang-terangan loh Bapak Ibu. Ya, mereka menunjukkan dengan begitu bangganya punya istri lebih dari satu. Bapak Ibu bisa ceklah di YouTube itu. Dan begitu bangganya seorang perempuan punya suami lebih dari satu, Bapak Ibu. Benar-benar memang kita sudah hidup di zaman Eda. Mari kita cek dulu. Karena seringkali ada orang beranggapan, ini orang Kristen pula, ya, bahwa berpoligami atau berbigami itu boleh kok, sah kok. Nah, kita cek dulu. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13. Silakan Mas Wahidi. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai dengan 13, demikian firman Tuhan. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik,
istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Baik, makasih Mas Wahyudi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, poligami ataupun juga bigami itu sangat ditentang oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang yang melegalkan tindakan poligami ataupun juga bigami dengan mengacu kepada pola hidup daripada Salomo, justru 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13. Tuhan jelas begitu besar terhadap Salomo. Karena di sana dikatakan Salomo itu punya 700 istri, 300 gundiknya. Ya. Maka Tuhan begitu keras menegur Salomo dengan semua itu. Maka ayat 6 dikatakan, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi tindakan poligami atau bigami itu adalah tindakan yang jahat di mata Tuhan. Ya. Dan di dalam ayat 9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Murka Allah harus Tuhan lakukan kepada Salomo karena dia memilih atau melawan firman Tuhan dengan tadi ya poligaminya. 5:11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang kepada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hamba. Kesimpulan kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan poligami atau juga bigami tidak pernah direstui, tidak pernah diizinkan, tidak pernah disetujui oleh Tuhan. Bahkan tindakan yang dilakukan oleh Salomo menjadi salah satu, seringkali menjadi rujukan bagi orang Kristen yang berniat poligami atau bigami, itu justru ditegur, dimarahi, dimurkahi Tuhan. Sehingga apa? Kerajaan Salomo terpecah belah. Menunjukkan apa? Tindakan poligami atau bigami itu pasti akan mendatangkan hukuman dan murka dari Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat dan menemukan ada keluarga-keluarga Kristen. Ya, poligami bahkan bigami sekalian.
Itu saya menemukan itu. Di sisi lain, mereka tahu firman Tuhan. Mereka pelayan Tuhan juga loh Bapak Ibu. Berkhotbah juga. Bahkan menjadi apa? Supporter, pendukung terbesar yang mendanai apa? Pelayanan di gereja itu. Tetapi di rumah tangganya kacau. Karena kenapa? Istrinya bigami atau suaminya poligami. Itu saya banyak menemukan kasus itu. Maka kalau saya ditanya, Pak Tony setuju nggak dengan poligami atau bigami seperti yang dilakukan oleh Salomo? Alkitab dengan tegas, dengan jelas mengatakan itu tidak boleh. Karena justru itulah kehancuran dari apa? Kerajaan Salomo sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tolong disampaikan ini kepada orang-orang yang sebenarnya cepat atau lama Bapak itu pasti bisa akan menemui rumah tangga suami atau istri yang melakukan poligami atau juga bigami sebenarnya. Mari kita cek dulu dalam Nehemia pasal 13 ayat 23 sampai 26. Beri kelas. Nehemia pasal 13 ayat 23 sampai 26. Oke, beri kelas ada? Bang Frikles izin live. Saya udah siapkan Oke, Bang Nehemia 13 ayat 23 sampai 26. Oke, boleh Bang Rol, silakan Bang. Nehemia 13 ayat 23 sampai 26. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa-bahasa lain itu, dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-sekali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri dari anak-anak lelakimu, atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Mungkin Bapak. Baik, makasih. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Nehemia menuliskan pula bahwa tindakan yang dilakukan oleh Salomo yaitu berpoligami, semua dosa dan semua kesalahan. Makanya dikatakan dalam ayat 26, bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Hal semacam itu yang mana maksudnya? Poligami. Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang pun seperti dia yang dikasihi Allahnya. Dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Jadi kesimpulannya lagi-lagi Bapak Ibu, tidak pernah Salomo ya di dalam tindakan poligaminya itu untuk mengajarkan kepada orang Kristen boleh berpoligami atau boleh digami untuk para perempuan. Enggak. Tapi tindakan perbuatan kehidupan rumah tangga Salomo itu menjemputkan sebuah track record kehidupan rumah tangga yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka Tuhan katakan apa yang dilakukan oleh Salomo itu adalah dosa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu saya kira kita tegaskan kepada jemaat-jemaat atau kepada orang-orang yang bertanya kepada Bapak Ibu. Saya jadi ingat 20 tahun yang lalu lebih waktu saya ikut konseling pranikah. Waktu itu kami ada 50 orang, satu kelas. Itu ada seorang yang bertanya kepada narasumber, bolehkah orang Kristen berpoligami? Lalu dia mengangkat kasusnya Salomo. Bapak Ibu, pembicara ini tidak sanggup menjelaskan. Akhirnya saya harus angkat tangan dan saya harus klarifikasi. Tindakan yang dilakukan oleh Salomo bukan sesuatu hal yang dilegalkan, yang diizinkan, yang direstui oleh Tuhan. Tapi tindakan yang dilakukan oleh Salomo adalah sebuah dosa. Dan justru itulah yang membuat kerajaan Salomo hancur lebur.
berantakan. Bapak Ibu sekali lagi, banyak loh orang Kristen yang terlibat dengan poligami ataupun juga yang terlibat dengan bigami. Banyak. Walaupun saya katakan tadi mereka pelayan Tuhan, rajin ibadah, rajin melayani, tapi istri ada di mana-mana atau suaminya ada di semua tempat. Ini jadi persoalan. Maka dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, monogami lah yang harus kita pertahankan. Monogami lah yang diingatkan, monogami lah yang direstui, yang dilegalkan oleh Tuhan. Karena monogami itu artinya hanya boleh memiliki satu istri untuk satu suami. Hanya boleh memiliki satu suami untuk seorang istri. Itu sudah jelas kita baca tadi dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu ya. Tapi memang ada yang harus saya perlu jelaskan juga kepada kita. Poligami beda dengan perseliran. Seorang selir itu sebenarnya sama seperti budak ya. Jadi jangan juga kita sampai salah pemahaman ya. Selir itu belum tentu istri. Tapi selir itu sebenarnya semacam budak lah. Atau dalam bahasa sekarang mungkin bolehlah kita cari persamaannya itu ya asisten rumah tangga kira-kira begitu ya. Jadi asisten rumah tangga itu kan tidak berarti menjadi istri seorang suami kan enggak. Walaupun tinggal di rumah yang sama enggak. Karena itu istilahnya selir lah. Nah jadi itu bedanya hubungan antara istri dengan selir Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau istri tadi sangat jelas dalam Kejadian pasal 21 ayat 18 sampai 12, yaitu ya orang yang sudah dipersatukan di dalam pernikahan kudus, Bapak Ibu. Nah, contoh kasus misalkan kita ambil saja, Abraham mempunyai hanya satu istri loh, yang dikehendaki Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang direstui oleh Tuhan, yaitu siapa? Sarah. Kalaupun ada Hagar, Hagar itu kan asisten ayah, pembantunya Abraham ya, alias asistennya Sarah lah kan kira-kira begitu. Kalaupun Hagar akhirnya kawin dengan Abraham, itu kan suatu tindakan yang memang yang menyalahi, ya, yang menyalahi firman Tuhan memang itu. Sehingga ada konsekuensi yang terjadi sebagai bentuk hukuman kan dari tindakan atau keputusan dilakukan oleh Abraham dan Sarah pada waktu itu, karena sebenarnya Sarah yang mendorong Abraham untuk kawin dengan asistennya atau pembantunya atau budaknya yaitu Hagar, karena lamanya Sarah mendapatkan keturunan. Karena itu tadi, karena secara psikologis di dalam tataran budaya orang Israel, kalau orang sudah puluhan tahun nggak dapat anak, memang dianggap ini si perempuan ini ada aibnya, dosa besar dia kira-kira gitu. Nah dia hanya berpikir pragmatis Sarah dan Abraham. Lalu Abraham kawinlah dengan Hagar. Tapi secara singkatnya Bapak Ibu, tindakan yang dilakukan oleh Abraham terhadap Hagar itu melahirkan yang namanya anak Ismail. Tapi jangan lupa, spesial hanya ditujukan kepada anaknya Sarah, bukan kepada anaknya Hagar. Anaknya Hagar hanya mendapatkan yang namanya berkat umum. Berkat umum itu apa? Napas hidup, kekuatan, dan kesehatan, makan, minum, pakaian, dan bahkan juga rezeki. Itu berkat umum namanya itu. Itu yang diberikan Tuhan kepada keturunannya Abraham melalui anaknya Hagar yaitu Ismail. Yang itu diwakili oleh hadirnya saudara kita seberang. Ya, sedangkan anak yang dilahirkan dari rahim asli daripada Sarah mendapatkan dua berkat. Berkat umum sama tadi napas hidup, kekuatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, dan juga rezeki kekayaan. Apa yang spesialnya? Ya, ada berkat khusus yang dapatkan keturunan dari Abraham, ya, yang langsung dari Sarah tadi. Yaitu apa? Pengampunan dosa dan hidup kekal di surga. Dan inilah yang kita dapatkan sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, Bapak. Nah, jadi itu sekilas tentang sedikit tentang penjelasan tentang pembedaan poligami, pembedaan selir dan juga dengan istri ya, dan bahkan juga hubungannya dengan kasus Abraham dengan Sarah dan bahkan juga dengan Hagar. Bagaimana dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Ya, bagaimana sikap Allah terhadap poligami? Ya, atau juga terhadap bigami? Ya, ini hubungannya dengan istri. Nah, mari kita lihat dulu, dan ini hubungannya dengan masalah perceraian. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu, Markus pasal 7. Ya, Markus pasal 7, Bu Novi bisa dibacakan buat kita Bu. Markus pasal 7, ayat 21 sampai 22. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22.
21 sampai 22. Ya. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ya, sampai ayat 23 ya, Bu? Ya, sampai ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Baik, makasih. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau jelaskan dulu tentang yang dimaksud dengan perzinahan. Karena hari-hari ini banyak orang mendangkalkan atau mendistorsi arti perzinahan. Ia seringkali dipahami perzinahan itu baru dikategorikan suatu tindakan zina kalau sudah melakukan hubungan seks dengan orang lain, istri orang lain atau suami orang lain, atau perempuan lain atau laki-laki lain. Nah, itu memang salah satu bentuk perzinahan. Tetapi yang mau saya jelaskan lebih jauh, sebelum sampai kepada tindakan yang konkret untuk melakukan perzinahan itu, sebenarnya zina itu dimulai dari hati kok. Itu dijelaskan dalam Matius pasal 7 dari 21 sampai 23. Jelas sekali. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Apa itu? Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan. Dan itu dijelaskan ulang dalam Matius pasal 15 ayat 19. Ya, bahwa sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan perzinahan. Apa yang saya katakan lewat itu? Perzinahan itu tidak hanya sekedar ukurannya, meternya waktu seseorang itu sudah selingkuh dengan orang lain secara fisik. Enggak. Perzinahan itu sudah dimulai kok sejak ada niat zina di dalam hati seseorang. Walaupun mungkin orang itu tidak pernah secara rilis, secara konkret melakukan tindakan perzinahan itu kepada wanita lain, laki-laki lain, kepada istri orang lain, kepada suami lain. Mungkin dia tidak pernah lakukan. Tetapi kalau dia ada di hatinya baru muncul niatan zina, dia sudah berzina, saudara. Ini harus jelas dulu. Saya posisikan hati makna atau awal mula seseorang berzina. Jadi zina itu sudah ada. Seseorang berzina itu sebenarnya sudah dapat dikatakan dia berzina pada waktu ada niat di hatinya untuk berzina atau artinya mengingini suami orang lain, istri orang lain, atau juga perempuan lain atau laki-laki lain. Itu sudah betul zina. Mengapa ini perlu saya jelaskan? Karena begini Bapak Ibu, nantinya ada berrelasi dengan perceraian. Hari-hari ini orang lagi sibuk-sibuknya hanya mengukur perzinahan itu, ya, yang ujungnya boleh bercerai. Salah satu pasangannya itu berzina terang-terangan, gitu. Nah, boleh cerai itu. Kan gitu masalah sekarang. Padahal zina itu tidak diukur hanya sekedar karena seseorang itu sudah melakukannya, bukan. Dari hati aja kok. Mulai ada muncul mengingini suami orang, istri orang lain, itu sudah berzina. Maka kalau ini dipahami dengan benar, berarti artinya apa? Kalau mengacu kepada maksud pasal 7 ayat 21 sampai 23, ya kan? Lebih banyak orang yang berzina di hati, tapi tidak berzina dalam tindakan. Apakah semua suami-suami harus menceraikan istrinya? Apakah semua istri-istrinya harus menceraikan suaminya? Walaupun dia berzina di hati. Kan sudah barang tentu enggak dong. Nah, jadi ini harus jelas. Zina itu bukan diawali, bukan dimulai dari sudut tindakan zina, enggak. Dimulai dari hati kok. Sudah berzina kok. Oke, saya lanjutkan dulu. Apa kata Tuhan di dalam Matius pasal 19 ayat 18 tentang zina? Ya, Matius pasal 19 ayat 18 dikatakan di sana Bapak Ibu. Kata orang itu kepadanya, entah yang mana, kata Yesus. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini ceritanya tentang si anak muda yang kaya-raya. Yang mana pada waktu itu dia mau minta cara untuk masuk surga. Lalu dia mengatakan kepada Yesus,
Tuhan, aku sudah melakukan semua yang baik. Apa itu? Ya, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta, itu kan kira-kira. Maka kata Tuhan Yesus, oke, tinggal satu lagi yang belum kau lakukan. Jualah seluruh harta kekayaanmu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang yang membutuhkan. Langsung mundur 180 derajat ini seorang budak yang kaya raya ini. Tapi mau saya katakan kepada kita, Bapak Ibu, hubungannya Matius pasal 19 ayat 18 ini. Ya. Bahwa berzina itu. Ya. Dengan Tuhan Yesus mengatakan, jangan berzina. Itu sesuatu hal yang tidak boleh lahir muncul di hati, di pikiran, perasaan, dan juga dalam tindakan. Maka untuk itulah orang yang poligami, orang yang bigami, memiliki lebih dari satu suami, bigami, itu adalah salah satu bentuk perzinahan sebenarnya. Maka itu juga alasannya Tuhan melarang. Tidak boleh poligami, tidak boleh juga bigami. Karena apa? Sudah ada niatan di dalam diri para pria yang berpoligami, para wanita yang bigami ini untuk apa? Berzina sudah ada. Tuhan hanya menghendaki dan hanya merestui. Kita orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat percaya kepada Yesus itu, Bapak Ibu, hanya memiliki satu pasangan. Artinya apa? Ya, dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan di sana, Bapak Ibu, sebab itu seorang laki-laki yang akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Sehingga keduanya menjadi satu artinya apa? Seorang laki-laki hanya boleh mendapatkan seorang istri sebagai pasangannya. Seorang wanita hanya boleh mendapatkan seorang laki-laki sebagai suami. Di luar itu dosa. Ini mempertegas sikap Tuhan, sikap Alkitab, PL, dan PB. Bahwa poligami, bigami tidak pernah dilegalkan, tidak pernah direstui. Bahkan dimurkahi oleh Tuhan sendiri. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hanya menghendaki, Allah hanya menginginkan. Supaya kita, anak-anak Tuhan, yang sudah sungguh-sungguh bertobat percaya kepada Yesus, hanya boleh memiliki satu istri atau satu suami. Di luar itu dosa. Ini penting. Karena saya katakan tadi secara keseluruhan, sebagian besar orang-orang Kristen yang beragama Protestan, yang beragama Katolik, Bapak Ibu, menganut poligami dan juga bigami. Karena itu saya sudah berhadapan-hadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Beberapa di antara mereka datang ke saya. Awalnya sih tidak terang-terangan mereka mengaku. Tapi dalam perjalanan pembinaan PA pemuritan dengan mereka terkuak bahwa rupanya beliau ini sudah poligami. Itu terlihat. Tapi tiba pada saat dia bertanya secara pribadi kepada saya, Pak Tony boleh nggak poligami? Saya langsung tunjukin ayatnya. Tidak boleh. Dengan alasan apapun. Salomo yang paling berhikmat, yang pernah disayang oleh Tuhan, juga dimurkahi oleh Tuhan. Maka kalau Bapak tidak mau dimurkahi oleh Tuhan, bertobat saja. Dan juga perempuan yang datang saya juga, sama konsultasinya, konselingnya juga sama. Dengan berbagai alasan, Pak Tony suamiku yang pertama itu saya baru tahu pas setelah menikah, jahat! Katanya. Terus, jadi saya nikah lagi, Pak. Jadi suami saya sekarang ada 2. Hebat sekali, Ibu, ya. Saya bilang. Tapi suami saya yang kedua ini sudah bertobat, Pak Tony. Itu lagi kan. Saya bilang itu namanya suami ibu gak bertobat. Termasuk ibu saya bilang. Kalau suami ibu sudah bertobat, harusnya dia tidak mau menjadi suami kedua. Kalau sudah paham firman Tuhan. Harusnya kalau ibu sudah bertobat, harusnya ibu tidak mencari suami kedua, ketiga. Kalau ibu sudah bertobat. Untuk bagian ini saya agak geram hari-hari ini, Bapak Ibu. Karena kasus-kasus ini saya temui. Mohon maaf saya tidak bisa sebut nama. Karena ini masalah etika pelayanan. Tapi saya hanya mau mendekatkan saja. Suburnya bigami, poligami
terjadi. Karena kenapa? Ada sebagian hamba-hamba Tuhan, sebagian kecil oknum melegalkan, memberkati pula. Dan di sisi lain, minimnya pemahaman pengajaran tentang apa kata Tuhan tentang poligami dan bigami. Makanya saya perlu jelaskan kepada Bapak. Supaya apa? Minimal Bapak Ibu bisa menolong. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Orang yang kita layani kadang-kadang belum tentu sudah beres hidup rumah tangganya di belakang, belum tentu. Beberapa kali saya didatangi oleh seseorang. Ya. Minta diberkati. Saya tolak. Jadi dia bilang begini, tapi Pak Tuli pendeta si A, B, C, X sampai dia mau loh, itu urusan dia dengan Tuhan. Saya yakini kalau memang Tuhan, itu tidak boleh. Bapak Ibu sekali lagi, poligami tidak pernah direstui, dilegalkan, dikehendaki, diizinkan oleh Tuhan. Termasuk juga bigami memiliki lebih dari satu suami. Tidak pernah diizinkan oleh Tuhan. Itu sebuah dosa. Kita harus bertobat, meninggalkan semua perilaku-perilaku yang seperti itu.